Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut kita akan mencoba mengenal Syekh Mahfud At-Tarmasi yang bisa dijuluki Arba'innya Nusantara. Nusantara adalah tanah yang amat diberkahi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Perkataan yang tak berlebihan, sebab kalau berkah tanah Arab sebagai tanah kelahiran nabi-nabi, maka berkah tanah Nusantara dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu tanah kelahiran ulama-ulama. Satu dari banyaknya ulama yang lahir di Nusantara adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi. At-Tarmasi adalah ulama Nusantara yang sangat mumpuni dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Sebagai ulama yang mengajar kitab Bukhari di Masjidil Haram Makkah, tentu kapasitas keilmuan hadis beliau tak perlu diragukan lagi. Tak hanya mempunyai kapasitas keilmuan hadis yang mumpuni, At-Tarmasi bahkan punya sanad hadis sampai pada Imam Bukhari. Untuk melihat sanad hadis beliau, kita bisa melihat dari sanad hadis muridnya, Kyai Hasyim Asy'ari. Berikut sanad hadis Kyai Hasyim Asy'ari dari Syekh Mahfud At-Tarmasi, dari Syekh Muhammad Abu Bakar Syatta Al-Makki, dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dari Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, dari Syekh Muhammad bin Ali Asy-Shinwani, dari Syekh Isa bin Ahmad Al-Barawi, dari Syekh Muhammad Ad-Dafri, dari Syekh Salim bin Abdillah Al-Basri, dari ayahnya Abdillah bin Salim Al-Basri, dari Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Babili, dari Syekh Salim bin Muhammad As-Sansuri, dari Najm Muhammad bin Ahmad Al-Gaito, dari Syekh Al-Islam Zakaria bin Muhammad Al-Ansori, dari Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, dari Ibrahim bin Ahmad At-Tanuki, dari Abil Abbas Ahmad bin Talib Al-Hajjar, dari Husain bin Mubarak Az-Zabidi Al-Hambali, dari Abil Waqt Abdil Awal bin Isa Al-Sijzi, dari Abil Hasan Abdul Rahman bin Muzaffar bin Dawud Ad-Dawudi, dari Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Saraksi, dari Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf Matur Al-Firabri, Al-Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Imam Bukhari. Demikian sanad hadis Syekh Mahfud At-Tarmasi yang sampai kepada Imam Bukhari. Syekh Mahfud At-Tarmasi lahir di Nusantara, tepatnya di Tremas, Ajosari, Pacitan, Jawa Timur. Nama lengkapnya adalah Muhammad Mahfud bin Abdillah bin Abdul Manan At-Tarmasi Al-Jawi. Nisbat At-Tarmasi pada nama beliau merupakan penisbatan pada tempat kelahirannya di Tremas. Sebagai anak yang lahir dalam lingkungan pesantren Tremas, Syekh Mahfud At-Tarmasi tumbuh akrab dengan nuansa ilmu-ilmu Islam. Saat usianya baru 6 tahun, ayahnya Kyai Abdullah membawa beliau ke Makkah, sehingga tak mengherankan jika At-Tarmasi tumbuh sebagai sosok muslim yang punya semangat belajar yang berapi-api, sebab semangat belajar beliau telah dinyalahkan oleh keluarganya sejak masih kecil. Sekembalinya At-Tarmasi pada perjalanan pertama ke Makkah, ayahnya memasukkan At-Tarmasi ke pesantren Kyai Soleh Darat. Pesantren Soleh Darat merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang ditempuh oleh At-Tarmasi. Selesai belajar di pesantren Soleh Darat, At-Tarmasi kemudian melanjutkan pendidikan ke Makkah, mengikuti jejak ayahnya dan gurunya Kyai Soleh. Ini merupakan perjalanan kedua At-Tarmasi ke Makkah. Di Mekah, At-Tarmasi mempelajari banyak disiplin ilmu agama, termasuk ilmu hadis yang menjadi bidang keahliannya. At-Tarmasi mempelajari ilmu agama di berbagai lembaga pembelajaran, mulai dari halaqah-halaqah, ribat semacam pondokan, dan juga di kutab berupa madrasah kecil yang diselenggarakan di rumah-rumah pengajar. Hal ini menggambarkan
betapa At-Tirmidzi adalah seorang pemburu ilmu yang berburu ilmu dengan sungguh-sungguh. Dengan nyala semangat belajar yang membara, Syekh Mahfud At-Tirmidzi menjadi ulama yang menguasai berbagai bidang keilmuan Islam. Beliau pun merupakan sosok ulama yang produktif dalam menulis. Satu dari banyak karya beliau adalah Al-Minha Al-Khairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadis Khair Al-Bariyah. Karya At-Tirmidzi ini lebih dikenal dengan Kitab Hadis Arba'in At-Tirmidzi. Muhajirin dalam jurnalnya yang berjudul At-Tirmidzi, ikon baru Hadis Arba'in di Indonesia, menjelaskan cara Syekh Mahfud At-Tirmidzi menyusun Arba'in At-Tirmidzi adalah dengan metode menghimpun hadis-hadis dalam Kutubus Sittah. Beliau mengambil hadis pertama dan terakhir dalam setiap kitab. Dan cara ini belum pernah dilakukan oleh para ahli hadis sebelumnya dalam menyusun hadis Arba'in. At-Tirmidzi juga mengutip kitab Al-Muwatta Imam Malik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kitab hadis Arba'in yang paling populer di masyarakat Muslim Nusantara adalah hadis Arba'in An-Nawawi. Ada beberapa perbedaan antara hadis Arba'in At-Tirmidzi dan hadis Arba'in An-Nawawi. Salah satu perbedaannya adalah kalau Arba'in An-Nawawi dimulai dengan hadis niat, untuk Arba'in At-Tirmidzi dimulai dengan hadis kasih sayang. Sehingga dalam Arba'in At-Tirmidzi bisa dikatakan nilai kasih sayang menjadi hal yang amat penting. Sebabnya At-Tirmidzi memulai kitab Arba'innya dengan hadis kasih sayang. Hal ini memberikan spirit untuk masyarakat Nusantara agar senantiasa menerapkan sikap kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam susunan masyarakat Nusantara yang amat heterogen, beragam, berbeda-beda agama, suku, dan golongan. Sebagai ahli hadis Nusantara, At-Tirmidzi memiliki banyak karya-karya baik dalam ilmu hadis maupun ilmu-ilmu Islam lainnya. Dan Al-Minha Al-Khairiyah fi Arba'in Hadisan min Ahadis Khair Al-Bariyah, Khairil Bariyah atau Arba'in At-Tirmidzi adalah salah satu karya beliau yang terkenal. Perenungan atas spirit hadis dari At-Tirmidzi membawa pada kesadaran untuk memahami Islam secara menyeluruh, bukan hanya memahami Islam dari satu sumber yaitu Al-Quran, namun juga menggunakan hadis sebagai sumber mata air Islam. Spirit ini penting, sebab dalam konteks kekinian, banyak pihak yang hanya memahami Islam dari Al-Quran secara datar, letterlek, tanpa melengkapinya dengan pemahaman hadis terkait yang melingkupi, sehingga mengenal berbagai ulama hadis Nusantara, termasuk karya mereka, adalah penting. Dalam hal ini, kita sudah sedikit kenalan dengan Syekh Mahfud At-Tirmidzi sebagai arba'innya Nusantara. Sekian, wallahumul afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.